Adapun tujuan pembuatan Electronic Filing System berbasis Microsoft Access, yaitu yang pertama, mempermudah dan mempercepat pencarian serta pemanfaatan arsip tanpa meninggalkan meja kerja. Yang kedua, menyediakan sistem pengindeksan yang fleksibel dan hemat waktu, tenaga, serta biaya. Yang ketiga, untuk mendukung pencarian dokumen serta full text berdasarkan kata kunci atau nama file. Yang keempat, yaitu untuk mengurangi risiko kehilangan dan perubahan file karena hanya dapat dilihat atau dicetak saja. Yang kelima, untuk meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip. Yang keenam, untuk melindungi arsip dari kerusakan fisik dengan sistem digital. Yang ketujuh, yaitu untuk mempermudah pengawasan dan mendukung good governance. Yang kedelapan, memudahkan pemulihan data melalui sistem backup yang kompatibel. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Access untuk mengarsipkan surat masuk dan surat keluar dari Dinas Tenaga Kerja. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Pada menu login, kita diminta untuk memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kami telah membuat username-nya admin, kemudian kita memasukkan password-nya. Nah, ketika kita salah memasukkan username ataupun password, akan muncul keterangan login gagal. Kita ulang untuk memasukkan password yang benar. Nah, ketika kita sudah memasukkan username dan password yang benar, akan muncul keterangan login berhasil. Kita klik saja OK. Nah, pada menu utama terdapat dua menu, yaitu ada menu surat keluar dan juga surat masuk. Menu surat keluar digunakan untuk menginput surat-surat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Menu surat masuk digunakan untuk menginput surat-surat yang masuk ke dalam Dinas Tenaga Kerja. Langsung saja kita masuk ke dalam menu yang pertama, yaitu menu surat keluar. Nah, pada menu surat keluar, kita bisa menginput surat-surat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Di sini ada data surat, yaitu ada nomor surat, tanggal surat, tujuan, perihal, dan nilai Alfred. Nah, pada nilai Alfred, kami menggunakan penggolongan, yaitu ada 4 golongan nilai Alfred. Yang mana yang pertama itu ada arsip tidak berguna dengan nilai Alfred 0 sampai dengan 9%. Paling lama arsip ini disimpan selama 3 bulan di file aktif. Dan yang golongan kedua itu ada arsip berguna dengan nilai Alfred 10% sampai dengan 49%. Arsip ini disimpan dalam file aktif selama 2 tahun. Dan di file inaktif selama 10 tahun. Dan yang ketiga ada arsip penting dengan nilai Alfred 50% sampai dengan 89%. Arsip ini disimpan dalam file aktif selama 5 tahun dan di file inaktif selama 25 tahun. Dan yang terakhir ada arsip vital dengan nilai Alfred sebesar 90% sampai dengan 100%. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam contoh menginput surat keluar. Nah, di sini kita langsung diminta untuk memasukkan nomor surat. Kita langsung saja masukkan nomor suratnya. Nah, karena nilai Alfred pada suratnya hanya ada nilai administrasi, yaitu sebesar 16,66%, maka dia masuk ke dalam kategori arsip berguna. Kemudian kita masukkan scan suratnya. Di sini kita add aja. Oke, kita klik OK.
maka akan muncul scan file suratnya. Langsung saja kita klik simpan. Nah, ketika kita ingin mencari surat keluar atau surat yang dibutuhkan, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan perihal. Contoh, kita mencari surat yang kita buat sebelumnya, atau permohonan bantuan. Nah, tadi pada tanggal 12, nah ini kita klik saja. Nah, maka dia akan muncul surat-surat yang kita butuhkan. Baiklah, pada menu selanjutnya itu ada menu surat masuk. Nah, pada menu surat masuk, kita bisa menginput data-data dari surat masuk. Caranya sama seperti menginput surat keluar, mana di sini ada nomor agenda, nomor surat, tanggal surat, pengirim, perihal, nilai Alfred, dan juga scan file PDF. Nah, dan untuk mencari data surat masuk itu juga sama, kita bisa menggunakan perihal. Misal kita ingin mencari laporan evaluasi. Nah, kita klik saja. Nah, maka akan muncul surat yang kita butuhkan. Nah, di sini juga ada scan file PDF-nya. Mungkin itu saja dari kami. Kelebihan dari Electronic Filing System berbasis Microsoft Access. Yang pertama, antarmuka sederhana dan familiar. Microsoft Access memiliki tampilan yang user-friendly, terutama bagi pengguna yang terbiasa dengan Microsoft Office. Yang kedua, cepat dalam pembuatan dan pengelolaan formulir. Mudah membuat form input, laporan, dan query tanpa perlu coding yang kompleks. Yang ketiga, biaya pengembangan rendah. Tidak memerlukan software tambahan atau server mahal, cukup dengan Microsoft Access. Yang keempat, cocok untuk skala kecil hingga menengah. Ideal digunakan di lingkungan kelurahan atau kantor kecil dengan jumlah data yang tidak terlalu besar. Yang kelima, integrasi mudah dengan Excel dan Word. Data dapat diolah atau dicetak langsung melalui aplikasi Microsoft lainnya. Dan yang terakhir, dapat diatur hak akses pengguna. Pengguna bisa diberi batasan akses berdasarkan peran untuk menjaga keamanan. Adapun kekurangan dari Electronic Filing System berbasis Microsoft Access, yang pertama, batasan ukuran file. Microsoft Access memiliki batas ukuran file maksimum kurang lebih 2 GB, sehingga kurang cocok untuk data yang sangat besar. Risiko korupsi data. Jika tidak di-backup secara rutin, file akses bisa rusak akibat mati listrik atau kesalahan teknis. Dan yang terakhir, minim fitur otomatisasi canggih. Fitur otomatisasi terbatas dibandingkan sistem manajemen arsip berbasis web atau ORP. Kendala saat membuat aplikasi Electronic Filing System pada Microsoft Access. Yang pertama, tidak bisa menginput data baru. Kedua, menu cari data tidak dapat digunakan atau data yang dicari tidak dapat ditampilkan. 3. Lupa menginput data untuk nilai Alfred. 4. Tidak bisa menambahkan file di surat keluar.